Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Laviti Espalina di video pembelajaran kimia. Sedih rasanya kita masih melewati masa-masa pandemi sekarang ini. Namun meskipun masih dalam keadaan pandemi, tidak menyurutkan kita untuk beraktivitas, apalagi menyurutkan kita untuk belajar. Namun yang perlu kita ingat, kita harus selalu mentaati protokol kesehatan seperti memakai masker, kemudian mencuci tangan, serta selalu jaga jarak. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pokok tata nama senyawa. Adapun indikatornya yaitu siswa dapat menamai suatu senyawa dari rumus kimia dan begitu sebaliknya. Kalian bisa cek peta konsep yang ada di samping. Ya, di situ tata nama senyawa terbagi menjadi dua, yaitu senyawa anorganik dan senyawa organik. Jadi istilah anorganik dan organik itu tidak hanya di sampah ya, ternyata di tata nama senyawa juga ada istilah anorganik dan organik. Gimana untuk senyawa anorganik itu berdasarkan aturan IUPAC, di mana aturan IUPAC itu sendiri singkatannya yaitu International Union of Pure and Applied Chemistry, di mana tersusun menjadi dua, yaitu senyawa biner, logam dan non-logam, dan senyawa biner, non-logam dan non-logam. Jadi untuk istilahnya senyawa biner, logam dan non-logam itu nama lainnya senyawa ion. Untuk senyawa biner, non-logam dan non-logam itu adalah senyawa kovalen. Kemudian ada istilah senyawa poliatomik, poli berarti artinya lebih dari dua unsur. Kemudian ada senyawa asam dan senyawa basa. Itu adalah gabungan dari senyawa anorganik. Sementara untuk senyawa organik itu sendiri, komponen terbesarnya adalah atom C, atom H, dan atom O. Di mana untuk senyawa organik itu sendiri sangat berbeda dengan senyawa anorganik. Untuk aturan IUPAC-nya sendiri itu biasanya terdapat awalan, sisipan, dan akhirnya, di mana itu menggambarkan jenis dan posisi gugus fungsi. Jadi contohnya ada alkana, alkena, alkuna, alkanol, dan lain sebagainya. Kira-kira setelah kita melihat peta konsep sekilas tadi, apa sih hubungannya dalam kehidupan sehari-hari? Jelas ada ya. Di sini saya ada beberapa bahan, biasanya kita banyak menemui di dapur ya. Di sini ada garam ya, ada garam. Garam biasanya dihasilkan oleh petani yang biasanya di pesisir pantai. Kalau misalkan di daerah Pati biasanya banyak ditemui di daerah Juwana, kemudian daerah Batangan itu banyak sekali petani yang membuat garam. Kemudian garam juga banyak digunakan ibu rumah tangga, kemudian para koki atau para pemasak yang lain-lainnya digunakan untuk campuran makanan ya. Bahwa apakah kalian tahu bahwa di dalam garam itu memiliki rumus kimia NaCl dengan nama senyawa natrium klorida. Selanjutnya di sini ada asam cuka ya. Di sini ada asam cuka. Kita tahu biasanya asam cuka itu digunakan untuk menambah cita rasa pada makanan, misalkan bakso, kemudian soto, dan lain sebagainya. Apakah kalian tahu bahwa asam cuka itu sendiri memiliki rumus kimia CH3COOH dengan nama senyawa asam asetat. Nah, di sini ada namanya acetic acid. Nah, itu kalau di bahasa Inggrisnya, kalau misalkan di bahasa Indonesia yaitunya asam asetat. Untuk yang ketiga yaitu di sini ada vernipan ya, vernipan atau yang nama lainnya yaitu baking soda. Biasanya baking soda itu digunakan ibu-ibu untuk campuran kue untuk mengembangkan bolu atau rotinya. Apakah kalian tahu bahwa di dalam baking soda itu sendiri terdapat rumus kimia NaHCO3. Jadi kalau misalkan diberi nama yaitu natrium bikarbonat.
Nah, itulah beberapa contoh yang biasanya kita sering temui di dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata itu ada kaitannya dengan tata nama senyawa. Untuk mempelajari selengkapnya, kita bisa cek materi yang ada di selanjutnya. Oke, kita akan membahas tata nama senyawa. Sebelumnya kita sudah membahas terkait tata nama senyawa, bahwa tata nama senyawa itu sendiri terbagi menjadi dua, anorganik dan organik. Untuk bagian yang pertama kita bahas terlebih dahulu yang anorganik, di mana untuk anorganik itu sendiri terbagi menjadi senyawa ion, senyawa kovalen, senyawa poliatomik, senyawa asam, dan senyawa basa. Untuk pertemuan kali ini kita bahas yang ion, kovalen, sama poliatomik terlebih dahulu. Untuk penjabarannya bisa dicek di sini senyawa ion, di mana untuk senyawa ion itu sendiri merupakan gabungan antara unsur logam dan non-logam. Kemarin senyawa ion itu termasuknya senyawa biner, berarti itu termasuknya dua unsur ya, berarti yang pertama dari jenis logam dan yang kedua yaitu jenis non logam. Makanya kalian harus mempersiapkan SPU ya. Di situ dimana logam itu ada logam A dan logam B. Logam A itu sendiri yang biasanya golongan 1A, 2A, kemudian 3A, dan semuanya ini itu adalah jenis logam dari golongan B. Kemudian untuk yang non logam itu biasanya berada di sebelah kanan ini, mulai dari 5, 6, 7 ini berarti daerah non logam. Kita tinjau kembali. Di sini untuk logam di sini ada 1A, 2A, 3A. Untuk 1A, 2, 3A itu kemarin sebenarnya sudah dibahas, yaitu hanya memiliki satu biloks. Maka di dalam menuliskannya itu tidak perlu memakai Romawi. Sementara untuk golongan B atau A yang bagian kanan itu dia memiliki biloks lebih dari satu. Misalkan yang ini yang lebih dahulu. Untuk NaCl, kita tahu bahwa natrium itu adalah golongan 1A. Kalian bisa cek di SPU. Cl itu golongan 7A. 7A itu berarti klor ya. Tinggal ditambahi ida, jadi namanya yaitu natrium klorida. MgCl2. Mg adalah unsur dari golongan 2A, magnesium. Cl itu klor. Tinggal nambahi ida, maka namanya magnesium klorida. Kemudian Al2O3. Al itu di golongan 3A, nama unsurnya yaitu aluminium. O itu oksigen. Ya, oksigen itu dari 6A. Kemudian kalau misalkan dia membentuk suatu senyawa dan diberi nama senyawa yaitu aluminium oksida. Jadi untuk unsur-unsur yang hanya memiliki satu biloks ya seperti ini NaMgAl itu tidak perlu memakai Romawi. Nah, untuk yang samping sini yang memiliki biloks lebih dari satu, di sini misalkan untuk golongan A, SN itu timah ya. Timah itu kalian bisa cek di SPU. SN, nah ini ya golongan 4A. SN. Oh, kebetulan di sini seharusnya di sini kecil. Ini salah ya SPU-nya. Seharusnya di SPU di sini itu seharusnya ada 2 sama 4. Seperti ini PB. Salah satunya juga PB. Di sini kan ada 4, ada 2. Ini merupakan biloks. Nah, yang punya SPU di sini yang ada SN-nya di sini ada biloksnya kecil 1, ini salah ya, kalian bisa ganti 2 sama 4. Nah, SN itu memiliki biloks 2+, ada juga yang memiliki 4+. PB tadi ya sudah ada 2+, kemudian 4+. Kemudian golongan B kalian bisa cek di sini, kalian bisa tulis ya. AU itu emas itu biloksnya 2 yaitu +1
sama 3 plus. Cu itu memiliki biloxnya ada 2 plus 1 sama 2 plus. Fe itu memiliki 2 plus sama 3 plus. Cr itu memiliki bilox ada 2, ada 3, ada 6. Gitu ya. Maka bagaimana penulisannya untuk yang memiliki bilox lebih dari 1? Yuk kita simak di sini ya. Untuk unsur-unsur yang memiliki bilox lebih dari 1 yaitu jumlahnya hanya 2, maka menggunakan cara sebagai berikut ya. Jadi selain menggunakan Romawi juga ada istilahnya nama lain ya, tapi itu hanya untuk unsur-unsur yang hanya memiliki 2 bilox ya. Bilox yang kecil yaitu berakhiran O dari kata low ya, rendah. Bilox besar berakhiran I dari kata high ya. Misalkan di sini SN2 plus sama SN4 plus ya. Di sini kan kecil sama besar ya, kecil sama besar. Caranya di dalam menuliskannya, SN kita tahu bahwa timah ya, timah 2 karena biloxnya 2. Kemudian SN4 plus maka menulisnya timah 4 ya, karena di sini biloxnya 4. Tinggal nanti belakangnya apa? Kalau misalkan belakangnya oksida berarti ya tinggal oksida. Kalau misalkan belakangnya Cl berarti ya klorida, seperti itu. Kemudian dia memiliki nama lain ya, tadi yang berakhiran O atau berakhiran I. Nah, nama lainnya timah atau bahasa Inggrisnya timah itu kan stannum ya. Stannum. Kalian bisa cek di bagian belakang SPU. SN, misalkan di sini SN. S. Nah ya, timah. Nama lainnya berarti timah ya, timah. Nah, timah di sini ya stannum ya. Berarti nama lainnya yaitu timah itu stannum. Maka kalau misalkan dia diberi nama itu timah 2 itu nama lainnya stano. Kalau yang timah 4 nama lainnya yaitu stani. Berarti kalau misalkan sudah ada O maupun I maka tidak perlu dikasih Romawi karena O sama I belakangnya ini itu sudah mewakili kalau misalkan stano itu adalah timah yang biloxnya rendah. Kalau stan itu berarti timah yang memiliki bilox lebih tinggi. Selain contoh tadi ada beberapa contoh yang lainnya, misalkan yang hanya memiliki 2 bilox saja. Di sini ada PB ya, PB 2 plus sama PB 4 plus. Berarti kalau misalkan 2 ya timbal 2, kalau 4 berarti timbal 4. Atau nama lainnya timbal itu nama lainnya bahasa Inggrisnya itu plumbum. Maka kalau misalkan dia memiliki yang memiliki bilox yang lebih kecil yaitu plumbu, yang lebih besar yaitu plumbi. Kemudian besi 2 sama 3 berarti besi 2, besi 3. Yang kecil yaitu ferro, yang besar yaitu ferri. Kemudian ada AU emas, emas 1, emas 3. Nama lainnya yaitu auro sama auri. Kemudian tembaga, tembaga ada yang 1 sama tembaga 2. Berarti nama lainnya, karena tembaga itu nama lainnya cuprum, kuprum, maka kalau misalkan yang kecil yaitu kupro, yang besar yaitu kupri ya. Kemudian misalkan contoh dalam suatu senyawa, misalkan di sini FeCl2 apa namanya? Maka kita langkah pertama supaya untuk menentukan nama senyawanya yaitu dengan cara harus membedakan itu kira-kira besi 2 atau besi 3. Caranya yaitu dengan mencari biloxnya terlebih dahulu. Untuk FeCl2 maka bilox yang didahulukan terlebih dahulu yaitu Cl-nya. Cl itu memiliki bilox min 1 ya. Cl itu min 1. Kemudian Fe itu berapa? Berarti ini 2 kali min 1. 2 kali min 1 itu min 2. Min 2 ditambah berapa supaya sama dengan 0, kan ini merupakan suatu senyawa. Jadi kan semuanya harus sama dengan 0. Berarti Fe-nya yaitu plus 2. Maka di sini
namanya yaitu besi 2 klorida, atau 2 itu lebih kecil, berarti namanya ferro ya, belakangnya O klorida. Kalau sudah ada O nya maka tidak perlu pakai Romawi. FeCl3 caranya sama dengan seperti ini, maka dicari biloknya terlebih dahulu. Ternyata untuk FeCl3 yaitu besi 3 klorida atau Feri ya, berarti I itu yang lebih besar. Untuk menamai dari rumus kimia C2O, maka langkah pertama sama, yaitu mencari biloksnya terlebih dahulu supaya menentukan ini kira-kira tembaga 1 apa 2. Secara umum O itu min 2, maka CU nya berapa? Berarti ini 2 kali biloksnya CU, misalkan 2 CU ditambah min 2, berarti 2 CU ditambah min 2 sama dengan 0, karena suatu senyawa itu adalah 0. Kemudian ini 2 CU sama dengan, kita tarik ya di ruas kanan 2, berarti CU nya berapa? 2 bagi 2 berarti plus 1O, berarti tembaganya itu adalah 1 oksida. Atau karena 1 itu yang lebih kecil, maka pakainya yang belakangnya O, berarti kuprooksida. Untuk CuO secara umum O min 2 tambah berapa supaya sama dengan 0, maka CU nya yaitu 2 itu merupakan biloks yang lebih besar, maka di sini kalau misalkan di nama lain yaitu kuprioksida. Oke, selanjutnya kita membahas senyawa kovalen. Sebenarnya senyawa kovalen ini itu sendiri hampir sama dengan senyawa ion, yaitu gabungan 2 unsur, di mana yang kalau ion itu adalah logam sama non logam, tapi kalau untuk senyawa kovalen itu non logam sama non logam, tulisan belakangnya itu diberi ida ya. Untuk senyawa kovalen itu ada aturannya sendiri. Aturannya ini ya, dimana untuk aturan penamaan senyawa kovalen itu menggunakan yang pertama yaitu jumlahnya 1 ya, unsur atau atomnya itu jumlahnya 1, itu mono, digunakan pada unsur yang kedua saja. Bila unsur yang pertama banyaknya 1, maka tidak perlu pakai mono, jadi langsung nama unsurnya, misalkan karbon berarti ya langsung karbon, tidak usah pakai monokarbon, itu untuk unsur yang pertama. Kemudian kalau misalkan atomnya yaitu banyaknya ada 2, maka ditambahi di. Kalau ini 2 sampai 10 itu berlaku untuk di unsur pertama maupun unsur yang kedua. Kalau banyaknya 3 yaitu tri, banyaknya 4 itu tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, nona sama deka. Di sini ada contoh, ada CO sama CO2. C itu kita tahu dia unsur karbon. Kita cek di SPU C ya. C itu termasuknya unsur non logam. Ya, C itu unsurnya non logam. Ketemu sama O. O itu juga termasuknya unsur non logam. Bagaimana cara penamaannya? Ya, cara penamaannya yaitu C itu karbon, jumlahnya 1 tadi ya. Untuk 1 yang pertama itu tidak usah pakai mono, berarti langsung namanya karbon. Yang unsur yang kedua yaitu O banyaknya 1, tapi harus pakai mono karena mono itu berlaku di unsur yang kedua, maka namanya karbon monoksida. Kemudian CO2, CC karbon, tidak usah pakai mono ya, langsung karbon. O2 banyaknya 2, maka pakai di. Maka kalau misalkan digabung namanya karbon dioksida ya, tetap pakai ida. Kemudian contoh lagi di sini N2O3. N itu termasuknya unsur non logam ya. N, P, kemudian O, S, F, Cl, Br, I,
itu ini semuanya adalah non logam, maka dia masuknya nanti kalau misalkan ketemu sama-sama non logam juga termasuknya senyawa kovalen. N2O3. N itu nitrogen, berhubung di sini banyak 2 maka perlu dikasih depannya di nitrogen. Kemudian 3 yaitu banyaknya berarti trioksida. Selanjutnya yaitu di sini ada SO3, di mana untuk SO3, S itu termasuknya unsur non logam, O itu juga non logam. S itu sulfur atau belerang, ya cukup langsung saja namanya sulfur atau belerang. Sementara di sini O-nya banyaknya 3 maka harus didahului dengan kata tri, maka namanya sulfur trioksida atau belerang trioksida. Selanjutnya kita lanjutkan ke senyawa poliatomik, di mana dari poli dan atomik yaitu senyawa yang terdiri dari 2 unsur atau atom atau lebih. Untuk senyawa poliatomik itu juga terdiri dari ion-ion poliatomik. Ya, yang namanya ion untuk anion yaitu ion yang bermuatan negatif. Apabila ada oksigen yang berbeda, maka O yang lebih besar itu belakangnya at, untuk sementara O yang lebih kecil itu belakangnya it. Ini sudah sepasang-sepasang. Misalkan di sini SO32- sama SO42- yang lebih besar yang 4, yang lebih kecil yaitu SO3, maka SO3 itu sendiri namanya sulfit, yang SO4 itu sulfat. NO3-, NO2- yang besar nitrat, yang kecil nitrit. PO3- sama PO4 3-, yang lebih kecil yaitu fosfit, yang besar yaitu fosfat. Itu apabila ada oksigen yang berbeda jumlahnya, yang lebih besar sama yang lebih kecil. Kemudian di sini untuk anion yang mengandung jumlah oksigen sampai 4, berarti jumlah oksigennya itu sampai 4, itu biasanya ada di golongan 7A. 7A kalian cek di SPU ada unsur fluor, ada klor, ada brom, ada iod, ada astatin. Biasanya membentuk ion-ion sebagai berikut. ClO-, ya itu didahului hipoid. Tengahnya baru ini unsurnya klor. Berarti kalau misalkan digabungkan namanya berarti hipoklorit. Kalau misalkan Cl ini diganti Br berarti ya namanya hipobromid. Nah, kemudian di sini ClO2-, berarti klorid. Untuk ClO3- yaitu belakangnya at, berarti berhubung di sini Cl maka klorat. Kemudian ClO4- yaitu belakangnya di sini ada per sama at, berarti tengahnya klor, berarti namanya perklorat. Ingat ya, untuk oksigen yang sampai 4 itu biasanya yaitu di golongan 7A. Kalian bisa mencoba mengganti Cl ini dengan F, dengan Br, dengan I atau maupun dengan AT. Contoh lain di sini ada CH3COO-, berarti ini termasuknya ion asetat. Makanya kemarin asam cuka itu mengandung asam asetat, itu berarti karena bertemu dengan H+. H+ itu nanti kita bahas di senyawa asam. Kemudian di sini ada MnO4-, ya. Di sini ada ion permanganat, Cn-. Di sini ada ion sianida, CO32-, ion karbonat. Untuk yang pengembang kemarin bikarbonat, ya, itu berarti HCO3-, namanya ion bikarbonat. Nah, sebenarnya untuk ion-ion poliatomik itu sendiri sebenarnya kalian harus bisa menghafalkan. Ya, harus bisa menghafalkan mulai dari yang
sepasang, O-nya hanya 2, kemudian dia bisa membentuk 4O sama contoh-contoh yang lain. Sebenarnya apakah ada contoh yang selain ini? Ada ya, kalian bisa cari dari sumber yang lain. Ini ada beberapa contoh saja. Di sini ada contoh dalam senyawa poliatomi. Kalau yang tadi itu adalah ion-ion poliatomi, kalau yang bawah ini senyawa poliatomi, jadi sudah bereaksi dengan kation. Kalau tadi anion ya yang bermuatan negatif, berarti untuk senyawa berarti dia sudah bereaksi atau bertemu dengan kation atau ion yang nilainya positif, ion positif. Misalkan di sini ada Na. Na itu berarti mengion plus ya, Na plus ketemu NO3 min. Jadi silang ya di sini. Di sini kebetulan 1 1, maka jadinya NaNO3. Namanya apa? Na itu natrium. NO3 tadi adalah nitrat, maka namanya natrium nitrat. Kemudian di sini misalkan Fe ya. Fe2+, kebetulan di sini sudah diketahui ya. Kalian tinggal dia itu membentuk rumus kimia apa. Fe2+ ketemu NO3 min. Disilang ya. Di sini itu gabungan. Berarti 2 itu miliknya NO3, sementara 1 dari NO3 itu miliknya Fe. Jadi FeNO3 2 kali ya, bacanya FeNO3 2 kali. Namanya apa? Besi 2 nitrat, atau 2 itu yang lebih kecil ya, berarti namanya feronitrat. Kemudian ada lagi H+ plus ClO2 min. H itu asam, ClO2 min tadi klorid ya, berarti namanya asam klorid. Ada di situ K+ bertemu dengan MnO4 min. Kita tahu K itu kalium ya. Kalium MnO4 min. Jadi di sini kalau bereaksi itu satu-satu ya. Jadi namanya langsung kalium permanganat. Kemudian Ca2+ plus Cn min. Kok bisa 2 ya? Kalian cek di SPU, kebetulan Ca itu kan dari golongan 2A. Kalau mengion atau menjadi kation kan dia melepas 2, jadi 2+ ya. Kemudian bertemu dengan Cn min, ion sianida. Jadi Cn itu dapatnya 2 dari Ca, kemudian Ca-nya yaitu 1 dari Cn. Maka ini yang perlu dikasih kurung. CaCN 2 kali. Namanya apa? Ca yaitu kalsium sianida. Ca2+ ketemu CO3 2 min. Itu disilang ya, berarti sama-sama mendapatkan 2. Berhubung 2 sama 2 itu bisa disederhanakan. 2 bagi 2 berapa? Kan 1. Jadi 2-nya tidak usah ditulis, jadinya kan masing-masing jadi 1. Jadinya CaCO3. Berarti namanya langsung Ca kalsium, CO3 yaitu karbonat, kalsium karbonat. Oke, itu adalah penjelasan dari senyawa ion, senyawa kovalen, dan senyawa poliatomik. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa mengerjakan soal-soal yang berada di evaluasi. Semangat!